Assalamualaikum anak-anak juara, jumpa lagi dengan Bu Rosi pada kelas IPS hari ini pada pertemuan keempat. Pada hari ini kita akan belajar tentang subbab interaksi antar negara-negara ASEAN. Pada subbab ini kalian akan belajar 4 materi. Yang pertama yakni faktor pendorong dan penghambat kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yang kedua, kalian akan belajar tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara ASEAN. Ketiga, kalian akan belajar tentang pengaruh kerjasama di berbagai bidang. Dan yang terakhir, kalian akan belajar tentang upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Tidak hanya dibutuhkan oleh individu atau masyarakat, tetapi kerjasama juga dibutuhkan oleh organisasi atau negara-negara di dunia ini untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam hal ini, negara-negara ASEAN membutuhkan kerjasama untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Kerjasama bisa terjadi karena ada faktor pendorongnya. Kerjasama pun bisa terhambat juga karena ada faktornya. Faktor-faktor tersebut kalian akan pelajari pada slide-slide berikut ini. Faktor pendorong kerjasama antar negara ASEAN ada 2. Yang pertama yakni kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Kesamaan sumber daya alam antar beberapa negara dapat mendorong terbentuknya kerjasama antar negara. Sebagai contoh, beberapa negara ASEAN tergabung dalam organisasi OPEC karena sama-sama menghasilkan minyak bumi. Perbedaan sumber daya alam pun juga dapat mendorong kerjasama antar negara. Contohnya, Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand untuk memenuhi kebutuhannya. Faktor yang kedua adalah kesamaan dan perbedaan wilayah. Karena kesamaan letak geografis, beberapa negara di suatu kawasan pada umumnya mengadakan kerjasama untuk menjaga stabilitas dan keamanan negara. Contohnya, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar faktor penghambat kerjasama di kawasan ASEAN. Ada 4 faktor. Faktor yang pertama yakni perbedaan ideologi. Perbedaan ideologi akan menghambat kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Contohnya, jika ada negara yang menutup diri, maka akan menghambat kerjasama dengan negara-negara yang lain. Yang kedua adalah faktor konflik dan peperangan. Kondisi konflik dan peperangan yang terjadi di dalam negeri maupun antara negara mengganggu stabilitas negaranya, sehingga akan menghambat kerjasama suatu negara. Suatu negara yang menerapkan kebijakan yang bertujuan melindungi kepentingan dalam negeri dan meningkatkan daya saing yang berlebihan akan menghambat kerjasama yang harmonis. Contohnya, ada negara yang tidak mau menerima impor hasil pertanian karena negara tersebut takut jika pendapatan hasil pertaniannya akan menurun. Faktor yang keempat yakni perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Kerjasama dibutuhkan bagi perkembangan dan masa depan negara di dunia. Akan tetapi, dalam kerjasama antar negara, tiap-tiap negara memiliki kepentingan yang berbeda. Perbedaan ini dapat menghambat kerjasama yang harmonis. Barusan kalian sudah belajar tentang faktor pendorong dan penghambat di antara negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kalian akan belajar bentuk-bentuk kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Yuk simak materinya. 1. Bentuk kerjasama di bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial dan budaya dilakukan agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama antar negara-negara ASEAN.
Kerjasama dalam bidang ini dilaksanakan oleh Komite on Social Development. Beberapa bentuk kerjasama di bidang sosial budaya bisa kalian lihat pada tayangan berikut. Yang kedua, bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ini ditujukan untuk menciptakan keamanan, stabilitas, dan perdamaian antar negara ASEAN. Beberapa bentuk nyata kerjasama di bidang ini bisa kalian amati pada slide berikut. Ketiga, bentuk kerjasama di bidang pendidikan. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Beberapa contoh bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang pendidikan dapat kalian amati pada slide berikut. Untuk materi pengaruh kerjasama di berbagai bidang dan upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN, kalian bisa baca petunjuknya di LKPD yang sudah Bu Rosi bagikan. Oke anak-anakku, cukup sekian materi pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.